Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan untuk menambah ketakwaan, duduk di majelis dan menjaga keistiqomahan di kajian rutin, karena nikmat itu sangat mahal dan tidak bisa dihitung dengan harta. Dan ini adalah bahan bakar keistiqomahan, bahan bakar untuk bertahan, karena istiqomah itu nggak mudah. Nggak ada perintah yang lebih berat kepada Rasulullah SAW dibanding perintah istiqomah. Fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan salah satu bahan bakar terpenting dalam istiqomah adalah ilmu dan keyakinan, karena ilmu dan keyakinan itu membuat orang bisa bertahan dan bersabar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu kita, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, menjelang penghujung Dzulqa'dah, maksimalkan atau jaga amal ibadah kita dan lakukan persiapan untuk masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena jaraknya sudah sangat dekat dan kita akan masuk di 10 hari pertama Dzulhijjah di pekan depan biidznillah ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan diri di sebuah waktu yang sangat istimewa untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita berada di hari Jumat Sayyidul Ayyam, maka jaga amal-amal kita di Jumat ini. Berbanyak salawat ke Rasulullah atau berbanyak salawat di hari ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Lalu jaga salat Jumat bagi laki-laki, baca surat Al-Kahfi sebagaimana disahihkan sebagian ulama, dan jangan lupa berdoa di penghujung hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab di hari Jumat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi rahimahullah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Ustaz menjawab pertanyaan saya. Semoga Allah memberikan taufik. Menurut sebatas pengetahuan saya, salah satu keutamaan umrah adalah doa-doa akan dikabulkan. Bagaimana jika doa kita belum terkabul? Apakah itu tanda bahwa umrah kita tidak diterima? Apakah saya telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala?
mohon jawaban dan nasihatnya untuk Ustadz, untuk saya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu pihak yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berumrah. Wafdullahi thalatha, kata Nabi SAW. Tamu Allah ada 3. Al-mujahid fi sabilillah, wal hajj wal mu'tamir. Da'ahum fa'ajabuh, fas'aluhu fa'atahum. Tamu Allah ada 3. Mujahid, orang yang berhaji, dan orang yang umrah. Allah undang mereka, mereka datang, dan sebagai gantinya mereka minta Allah kabulkan. Mereka minta Allah kabulkan. Hadirin Allah muliakan. Tapi perlu kita ingat bahwa Nabi SAW berbicara tentang pengkabulan doa dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Adabul Mufrad. Ma min muslim, tidak ada satupun muslim yad'u laisa bi'ithmin wala biqati'ati rahim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dan tidak ada unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, illa atahu ihda thalath, kecuali Allah kabulkan dengan 1 dari 3 cara. Dari 1 dari 3 cara, bukan hanya 1 cara, tapi 1 dari 3 cara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah segerakan apa yang dia minta di dunia. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah tunda dan Allah akan kasih di akhirat. Dan akhirat, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, Allah palingkan dia dari keburukan yang senilai dengan doanya tersebut. Maka sahabat mengatakan, idzan nukthir qala Allahu akthar. Kalau gitu kita perbanyak doa ya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Allah lebih banyak lagi mengijabah doa Anda. Artinya gak akan habis-habis rahmat Allah SWT dalam mengijabah doa-doa kita. Cuman kita yang malas doa. Jadi ada 3 cara, ada 3 cara. 1 dari 3 cara Allah mengijabah. Jadi terlalu prematur kita mengatakan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin terjadi Allah kabulkan di hari kita berminta. Tapi cara Allah kabulkan nanti Anda akan dapat di akhirat. Diterima, tapi nanti. Dan akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia kan nggak tahu, jadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Atau dipalingkan dari keburukan yang senilai. Kita minta rumah, Allah palingkan kita dari kecelakaan yang kalau kita kena kesalahan itu, semua biaya kerugian itu sama dengan rumah yang kita minta. Ada banyak kemungkinan hadirin sekalian ketika Allah palingkan keburukan dari kita. Jadi sekali lagi sangat mungkin Allah ijabah di hari kita minta, tapi kita nggak tahu dan kita buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Atau seseorang minder kepada dirinya sendiri. Jadi arahnya nggak buruk sangka, tapi dia minder sama siapa saya diijabah karena kurangnya ilmu. Pada Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," minta kepada aku akan kabulkan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi jangan pernah bosan-bosan berdoa.
perhelatan ibadah haji. Jarak antara kita dengan wukuf Arafah kurang lebih 2 pekan lagi. Maka bagi jamaah haji pada tahun ini persiapkan doa-doa terbaik untuk wukuf nanti. Dan bukan hanya wukuf, tapi wukuf adalah puncak sebaik-baik doa. Doa pada saat wukuf di Arafah, kata Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama yang lain. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan, kesehatan untuk Ustaz dan keluarga, seluruh tim dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Terkait ibadah haji yang pernah Ustaz sampaikan, saya terdulang sekali ingin sekali bisa melaksanakan ibadah tersebut. Jadi saya menjual satu-satunya kendaraan yang saya punya untuk bisa booking seat haji. Tapi yang saya rasakan saat ini rasanya belum ikhlas dan berat rasanya. Walaupun saya bisa kantor dengan menggunakan kendaraan milik kantor untuk keseharian. Apakah yang saya lakukan ini sudah tepat dan murakyadkah dengan antrian yang puluhan tahun ini? Mohon nasihat Ustaz agar hati ini nggak selalu terikat dengan harta dunia. Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan kepada kami selama ini. Semoga Allah selalu memberikan ilmu dan dakwah. Amin ya rabbal amin ya rabbal wa iyyakum. Amin. Hadirin Allah muliakan, menjual kendaraan untuk urusan dunia itu sebuah hal yang menghebohkan atau biasa-biasa saja dalam kehidupan bermasyarakat? Biasa-biasa saja. Ada banyak orang jual mobil untuk beli rumah misalnya, kita mau, atau investasi tanah, jadi kita jual mobil dulu deh gitu, untuk investasi tanah, atau jual mobil untuk renovasi rumah. Ada nggak? Banyak banget. Dan satu-satunya akhirnya dia naik angkot. Demi apa? Demi rumah. Lalu jual mobil untuk traveling, ada juga. Hobi traveling udah jual, dia bisa jalan. Bahkan ada yang jual truk untuk nonton Piala Dunia langsung, gitu loh. Dan nggak ada yang heboh. Bahkan decak kagum, hebat banget dia ya. Jadi hal itu biasa aja. Jual mobil untuk lanjut atau ambil kursus
yang nggak wajib ain juga, tapi untuk menambah skill atau sekolah lagi. Dan sekolah lagi bagi dia nggak wajib juga, dia udah bisa hidup baik, income-nya oke, tapi dia ingin lebih lagi, dan itu syarat untuk bisa naik level atau dipromosikan. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada yang jual motor untuk beli barang karena dia seorang kolektor, dan ada barang limited edition, uangnya cash nggak cukup, ya udah dia bayar aja pakai barang. Itulah dia. Ada orang jual mobil untuk bisa beli jam tangan, dan sebaliknya ada orang kasih jam tangannya untuk bisa beli mobil. Ya karena jam tangannya seharga mobil, dan itu biasa aja, gak mengejut, gak sayang banget, enggak. Jadi itu hal yang biasa di masyarakat. Kalau kita ngelihat kehidupan masyarakat tuh ada banyak hal. Haji itu rukun Islam kelima. Haji itu rukun Islam kelima, dan ibadah yang sangat indah. Ibadah cinta, kata para ulama. Ibadah para pencinta. Maka itu yang diukur, sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menjamin, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-seling antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfi'anil faqr wa dzunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa, diganti sama Allah. Dijamin diganti, dijamin untuk tidak jatuh fakir dan miskin. Sedangkan banyak alokasi dana kita nggak ada jaminan, tapi kita lakukan karena itu hobi kita, itu kesukaan kita, dan lain sebagainya. Dan ketika kita merasa berat padahal terukur, maka itu dikhawatirkan indikasi hati kita terpaut dengan harta dunia. Maka di sisi lain semakin yakin bahwa itu yang harus kita lakukan agar mendidik hati ini tidak terpenjara dan tidak tersandera dengan barang-barang duniawi dan harta dunia. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa meninggalkan semua hartanya, dan beliau orang kaya, bisa meninggalkan seluruh hartanya dengan spontanitas, meninggalkan hartanya di kota Mekah, spontanitas. Ketika Nabi SAW sampaikan kepada beliau bahwa Nabi SAW sudah diperintahkan untuk berhijrah, lalu apa kata Nabi SAW? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? As-suhbah ya Rasulullah, izinkan saya mendampingi engkau. Artinya apa? Saya akan tinggalkan semua harta saya yang ada di Mekah. Bayangkan, beliau kaya tapi hati beliau tidak tersandera dengan harta dunia dan semua bisnis beliau. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi harus semakin yakin. Dan kalau antriannya puluhan tahun, justru semakin segera. Puluhan tahun antrian. Kalau kita tunda 10 tahun lagi, bisa jadi pada saat sebelum sampai giliran kita udah nggak mampu secara fisik, dan banyak orang seperti itu. Jadi justru fakta bahwa animo masyarakat kita begitu luar biasa untuk haji harusnya membuat kita lebih semangat lagi untuk haji. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita lihat ya, hadirin sekalian, ada banyak saudara-saudara kita setiap tahun, termasuk tahun ini, berangkat dari lingkungan yang tidak strategis secara ekonomi, di pelosok, di ujung, bisa berangkat mereka. Bukankah itu renungan bagi kita-kita yang tinggal di lingkungan atau di kota besar yang cukup strategis dalam masalah ekonomi? Pintu rezeki itu lebih luas secara teknis,
Tapi itu tadi, perkara haji itu bukan perkara teknis seringkali, artinya faktor yang paling menentukan, tapi masalah iman, masalah cinta, dan masalah tekad untuk bisa berangkat. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah yang memberikan semua kepada kita, memberikan jantung kepada kita, memberikan hati, memberikan paru-paru, memberikan usus, memberikan otak, lalu darah. Allah hanya minta sekali seumur hidup minimum. Allah hanya wajibkan sekali seumur hidup, bukan 2, bukan 3, bukan 4, sekali. Jangan sampai kita wafat belum haji, bukan karena kita tidak mampu, tapi lebih pada kita tidak mau atau salah membuat skala prioritas dan salah dalam membelanjakan harta kita selama kita hidup. Apa yang kita jawab ketika Allah bertanya pada hari kiamat kita kepada kita nanti? Dan sekali lagi, ada banyak kita, kalau dia mau jujur, lalu hari ini dia hitung barang-barang yang dia beli, dan barang-barang itu bukan kebutuhan primer, bukan primary need, itu sekunder, tersier. Lalu dia ingat-ingat kapan dia beli, lalu dia kumpulkan barang-barang itu melebihi ongkos haji bisa 1, 2, 3 kali. Kenapa dia bisa beli barang-barang itu? Padahal bukan primary need, bukan kebutuhan pokoknya, bukan kebutuhan primer, itu sekunder atau tersier bahkan. Tapi dia bisa punya barang itu. Ada banyak barang-barang tersier lebih mahal daripada haji. Bahkan ada barang-barang tersier bukan hanya lebih mahal daripada haji reguler, sampai lebih mahal daripada haji plus atau furoda. Dan itu ada di rumah kita. Sering, bukan, saya nggak mengatakan penanya ya, tapi secara umum kita. Dan bisa jadi bukan hanya satu di rumah kita, ada banyak di rumah kita. Tapi kita nggak pernah daftar. Reguler pun kita nggak daftar. Nah, kira-kira apakah orang-orang seperti itu dengan bebas langgeng di akhirat kelak? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka dilepaskan begitu saja di hari kiamat? Nggak ditanya, nggak dihisab. Kita kan dihisab. Wa an malihi fima min aina iktasaba fima anfaqah. Kita kan ditanya tentang uang kita, dari mana Anda dapatkan itu dan bagaimana Anda gunakan. Tidakkah kita ingin dengan bangga kita mengatakan, saya gunakan untuk haji, saya gunakan untuk umrah, saya gunakan untuk ilmu, saya gunakan untuk bantu fakir miskin, saya gunakan untuk dakwah, saya gunakan untuk anak yatim, gitu. Atau sebaliknya, ketika ditanya untuk apa Anda gunakan, dari A sampai Z yang kita sebutkan hanya barang-barang aja, nggak ada haji, nggak ada umrah, nggak ada zakat, nggak ada berikan kepada fakir miskin, nggak ada untuk bertakarub kepada Allah atau menjaga izah sebagai seorang muslim. Ini semua tentang nafsu atau keinginan pribadi. Jadi siap-siap saja kita semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal, sebagaimana penanya, bukankah sebuah hal yang membahagiakan ketika di hari kiamat Allah tanya tentang kendaraan kesayangan kita, lalu kita jawab, saya jual untuk memenuhi undanganmu ya Allah. Wah, itu luar biasa. Dari kiamat, kamu bukannya punya kendaraan kesayangan? Iya. Terus mana? Untuk apa? Untuk haji. Untuk haji. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisa.
Assalamualaikum Ustaz dan tim, semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz beserta keluarga dan tim berkah selalu, amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Saya ingin bertanya, beberapa bulan yang lalu saya diselingkuhi oleh suami, tapi saya memilih bertahan karena saya yakin dengan Allah akan banyak berkah jika saya bisa bertahan. Namun sampai detik ini saya masih sedih menangis karena ingat kejadian perselingkuhan yang dilakukan suami berupa chat atau bagaimana perlakuan dia ke wanita itu. Tapi sedih itu bukan karena tidak terima dengan takdir Allah, dan saya yakin juga Allah akan selalu bersama saya. Saya selalu berpikir jika teringat kejadian itu. Namun di beberapa momen nangis saya tidak terbendung dan pecah lagi. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, apakah sikap saya itu berarti tidak meyakini Allah dan bisa dibilang kufur nikmat Allah? Dan bagaimana tips agar saya tidak larut dalam kesedihan terus menerus? Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Islam itu tidak hadir untuk memisahkan kita dari sifat-sifat kemanusiaan atau sifat-sifat humanis kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr contohnya, di ayat terakhir, kalau nggak salah ayat 97, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah berfirman, kami tahu apa yang kamu rasakan dalam hatimu karena ucapan-ucapan mereka. Jadi Allah katakan kepada Rasulullah SAW, kami tahu apa yang kamu rasakan. Jadi itu manusiawi. Tapi Allah kasih solusinya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak salatlah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Terus istiqomah ibadah. Allah memberikan obat, memberikan solusi ketika Nabi apa yang beliau rasakan sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi lisan-lisan orang-orang musyrik pada saat itu. Sebagaimana dengan kasus ini, perselingkuhan adalah pengkhianatan, dan manusiawi ketika seorang merasakan hal yang menyakitkan di dalam hatinya ketika dikhianati. Namun yang perlu kita camkan, jangan berlarut-larut dan jangan itu menguasai diri kita. Kenapa demikian? Karena yang hancur itu yang melakukan dosa, hadirin. Yang rusak itu yang melakukan dosa. Yang berada dalam mara bahaya itu yang melakukan dosa. Adapun orang yang terzolimi pada dasarnya aman, hadirin. Walaupun berat, ya berat. Kita nggak ragu, kita nggak mengatakan ini gampang, tapi berat. Tapi pada dasarnya orang yang terzolimi itu aman. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi orang baik, orang soleh, maka Anda harus siap jika dizolimi oleh pihak lain. Karena perjalanan hidup orang-orang soleh itu dizolimi. Lihat Rasulullah SAW, belum dizolimi apa tidak? Sangat dizolimi, difitnah, dicela, diperangi, ditimbuki batu. Semua orang soleh itu menghadapi kezoliman manusia. Makanya ketika aku kan sudah berusaha baik, kok dia tega sih sama aku? Berarti kita nggak ngerti
Justru sebaliknya, orang yang baik, orang yang soleh itu sunnatullahnya berhadapan dengan kezaliman-kezaliman pihak lain. Bukan karena dia polos, bukan. Nabi SAW nggak polos. Ya, tapi beliau difitnah, beliau dicela, beliau diboikot, beliau mau dibunuh, dan seterusnya. Lihat bagaimana para nabi-nabi Bani Israel, Allah berfirman, wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Mereka dibunuh oleh Bani Israel. Zalim sekali. Nabi Musa menghadapi kezaliman Firaun. Nabi Isa pun demikian, mau dibunuh. Nabi Yusuf menghadapi kakak-kakak seayah beliau, lalu istri Al-Aziz. Bayangkan, beliau berusaha setia, justru beliau di penjara. Kan itu poin. Padahal beliau berusaha setia, tapi beliau di penjara. Dan ketika beliau di penjara, kan Al-Aziz tahu Yusuf nggak bersalah. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah sunnatullah yang terjadi dalam diri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di sisi lain, bukan juga seorang istri menutup mata dan membiarkan ketika suaminya selingkuh. Tidak. Karena masalah perselingkuhan, apalagi sudah menikah, apalagi jatuh ke dalam zina, ini masalah besar dalam Islam. Sangat besar. Bahkan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Apabila suaminya tidak bertobat, apakah masih boleh dilanjutkan atau tidak? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan nggak boleh. Di antaranya keterangan sama ulama Hanabilah. Sebagian menyatakan masih bisa dipertahankan. Seperti Syafi'iyah, masih bisa dipertahankan. Tapi mereka tidak mengatakan wajib dipertahankan atau sunnah dipertahankan. Jadi ini pernikahan yang tidak sehat. Jadi bukan berarti aku sabar lalu aku ya udah terserah dia mau ngapain deh, yang penting aku sama Allah. Bukan. Sama Allah itu artinya menjalankan aturan Allah SWT yang dijelaskan para ulama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari dalil. Dan ulama itu dalam kasus perselingkuhan sampai zina, ada yang mengatakan tidak boleh kecuali bertobat. Kalau bertobat bisa. Ada yang menyatakan masih bisa dipertahankan walaupun itu tidak sehat dan tidak sampai pada titik haram. Tidak sampai pada titik haram. Tidak sampai pada titik haram. Bisa jadi makruh gitu. Hadirin Allah muliakan. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Coba lihat, laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah, dan perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian haram bagi orang-orang
ulama berbeda pendapat tentang masalah ini? Ulama karena berbeda, kembali lagi ke ayatnya, karena berbeda dalam mentafsirkan kata-kata layankih. Apa makna ayat layankih dalam ayat ini? Apa makna layankih dalam ayat ini? Sebagian menyatakan bahwa layankih artinya tidak menikah, benar-benar nikah gitu, berarti nggak boleh nikah dengan pezina, kecuali yang mau itu pezina juga atau musyrik, kan bahaya. Sebagian mengatakan layankih dalam ayat ini bermakna zina, gitu loh. Atau mohon maaf, layankih di sini artinya wata, karena bukan yang halal yang jatuh kepada zina. Itu poinnya. Wata itu artinya berhubungan intim. Jadi maknanya pezina tidak akan berhubungan intim kecuali dengan wanita pezina atau musyrik. Jadi tidak akan berhubungan intim yang haram gitu loh, kecuali sama pezina juga dan seterusnya. Itu salah satu pembahasan para ulama. Jadi perbedaannya dalam memahami dalil dan dalam tafsir. Intinya adalah ini masalah serius. Jadi bukan serta-merta pokoknya aku sama Allah aja, aku yakin, terserah suamiku seperti apa. Karena ada banyak wanita apatis, membiarkan suaminya begitu aja. Padahal jelas ini nggak mudah, dan hukum pernikahannya diperselisihkan para ulama. Terus bagaimana solusinya? Ajak suami bertobat, tobatan nasuha. Ajak suami bertobat, tobatan nasuha. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan belum sampai derajat haram juga mengatakan kalau wanita itu bisa bertahan hidup secara independen, sebaiknya minta cerai. Kalau wanita itu bisa bertahan hidup secara independen, bisa mandiri, sebaiknya minta cerai saja. Itu bagi ulama yang tidak sampai titik mengharamkan, tapi pada akhirnya menganjurkan bagi semua, karena sekali lagi ini bahaya untuk dibiarkan. Jadi jangan bermudah-mudah masalah ini, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini, baik laki-laki maupun wanita, karena masalah ini masalah yang berat. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah jaga rumah tangga dan pernikahan serta keluarga kita, dan semoga Allah SWT memberikan taufik agar kita bisa terus memperbaiki diri, dan khusus di hari-hari ini sampai menjelang Idul Adha, tambah lagi semangat kita dalam beribadah, dan kita akan masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di beberapa hari ke depan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi calon jemaah haji, fokus dalam mempersiapkan diri karena waktu sudah tidak lama. Dan bagi yang ingin berkurban, perjuangkan dan juga siapkan rizki kita, dan perjuangkan kalau belum cukup rizki, masih ada waktu. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka.